Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Saliha. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian akhir semester Arsitektur dan Organisasi Komputer. Jenis memori. Pertama itu ada memori utama atau main memory. Memori utama adalah memori yang dapat diakses langsung oleh CPU untuk menjalankan program dan aplikasi. Jenis memori itu bersifat volatil. Yang ada RAM atau random access memory. RAM adalah memori yang paling umum digunakan untuk memberi utama. Yang kedua ada SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM lebih cepat daripada DRAM, tetapi lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak daya. SRAM sering digunakan dalam shakes CPU. Yang kedua itu ada memori sekunder atau secondary memory. Memori sekunder adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen, bahkan ketika daya dimatikan. Memori sekunder lebih lambat daripada memori utama, tetapi memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar. Jenis memori sekunder umumnya digunakan antara lain hard disk drive atau HDD atau solid state drive atau SSD, optical drive, dan terakhir ada flash drive. Yang ketiga ada memory shakes. Memory shake adalah memori kecil dan cepat untuk digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU. Shakes dapat digunakan meningkatkan kinerja komputer dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan CPU untuk mengakses data. Ada dua jenis shakes. Yang pertama L1 shakes atau L1 shake adalah shake terkecil yang terdapat dan terletak di CPU. Yang kedua ada L2 shake, yaitu L2 shake lebih besar daripada L1 lebih lambat. L2 shake biasanya terletak di luar CPU. Yang keempat ada memori registrasi. Memori registrasi adalah jenis memori khusus yang digunakan untuk menyimpan data, konfigurasi, dan pengaturan sistem. Memori registrasi bersifat non-volatil, artinya data akan disimpan bahkan ketika daya dimatikan. Yang kelima ada memori video. Memori video adalah memori yang digunakan untuk menyimpan data gambar yang ditampilkan di layar memori. Video biasanya merupakan jenis RAM khusus yang dioptimal untuk kinerja grafis. Kemudian ada memory flash. Karakteristik memori utama. Memori yang dapat diakses langsung oleh CPU untuk menjalankan memori dan aplikasi. Memori ini memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama ada volatil. Volatil adalah memori utama bersifat volatil, artinya data akan hilang jika data dimatikan. Yang kedua ada aksesibilitas, adalah memori utama dapat diakses secara acak seperti CPU, dapat mengakses data di lokasi manapun dalam memori dengan kecepatan yang sama. Ketiga ada kecepatan, memori utama adalah jenis memori tercepat dalam sistem komputer. Yang keempat ada kapasitas. Kapasitas memori utama bervariasi tergantung pada jenis komputer. 5. Memori utama terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama RAM atau Random Access Memory. RAM adalah jenis memori utama yang paling digunakan, yang paling umum digunakan. RAM dapat diakses secara acak, artinya CPU dapat mengakses data di lokasi manapun dalam memori dengan kecepatan yang sama. RAM tersedia dalam berbagai jenis seperti DRAM, SDRAM, DRAM, RDRAM. Yang kedua itu ada SRAM, Static Random Access Memory. SRAM lebih cepat daripada DRAM, tetapi lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak daya. SRAM sering digunakan dalam shakes CPU. Yang keenam ada fungsi. Memori utama memiliki beberapa fungsi, antara lain penyimpanan data dan instruksi untuk program yang sedang dijalankan, menyimpan data sementara yang digunakan oleh sistem. Operasi menyimpan data yang akan ditampilkan di layar, dan lain-lain. Yang jenis ukuran file. Yang pertama ada kilobyte atau KB. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Yang kedua ada byte atau B. Byte adalah unit dasar penyimpanan data. 1 byte terdiri dari 8 bit. Yang ketiga ada megabyte. Megabyte atau MB. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte atau sama dengan 1.004.576 byte. Yang
Keempat ada gigabyte atau GB, 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Yang kelima ada terabyte atau TB, 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Yang ketujuh ada petabyte atau PT, 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte. Yang ketujuh ada exabyte, exabyte 1 exabyte sama dengan 1024 petabyte. Kemudian ada zettabyte, 1 zettabyte sama dengan 1024 exabyte. Dan yang terakhir itu ada yottabyte. Berikut adalah beberapa contoh ukuran file umum. Yang pertama ada dokumen teks. Dokumen teks biasanya ukuran filenya 10 KB sampai 1 MB. Kemudian gambar, ukuran file gambar biasanya 100 KB sampai 10 MB. Kemudian lagu 3 sampai 10 MB, film 700 MB sampai 1 GB, permainan 2 GB sampai 50 GB, sistem operasi 4 GB sampai 100 GB. Cara kerja CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer. CPU bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan melakukan perhitungan yang memungkinkan komputer untuk menjalankan program dan aplikasi. Berikut langkah-langkah dasar kerja CPU. Yang pertama ada fetch atau Fetch, CPU mengambil instruksi dari memori. Instruksi ini adalah program yang ditulis dalam bahasa mesin yang merupakan bahasa yang dapat dipahami oleh CPU. Yang kedua ada decode. CPU memecah instruksi menjadi bagian-bagian yang kecil yang dapat dipahami dan dijalankan. Yang ketiga ada execute. CPU menjalankan instruksi. Hal ini dapat melibatkan operasi aritmatika seperti perjumlahan, pengurangan, dan operasi logis seperti membandingkan dua nilai. Yang keempat ada store. CPU menyimpan hasil dari instruksi ke memori. Proses ini diulang secara terus-menerus dalam komputer yang Anda hidupkan. Berikut adalah contoh ilustrasi cara kerja CPU. Kemudian ada fitur-fitur CPU yang canggih. CPU modern memiliki banyak fitur canggih yang meningkatkan kinerja dan kemampuan. Berikut ada beberapa contohnya. Yang pertama, multi-core. CPU multi-core memiliki inti atau core yang dapat memproses instruksi secara bersamaan. Berikut adalah gambar multi-core-nya. Contoh gambar multi-core. Yang kedua, hyper-threading. Hyper-threading adalah teknologi yang memungkinkan setiap inti CPU untuk memproses dua utas atau thread secara bersamaan. Berikut adalah contoh gambarnya. Yang ketiga ada shakes. Shake adalah memori kecil yang cepat yang terletak dalam CPU. Shake menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU yang memungkinkannya untuk mengaksesnya lebih cepat dan meningkatkan kinerja. Berikutlah contoh gambarnya. Yang keempat itu ada instruction set. Instruction set adalah kumpulan instruksi yang dijadikan kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh CPU. Di bawah ini contoh gambarnya. Kemudian yang kelima ada clock speed. Clock speed adalah kecepatan di mana CPU beroperasi. Clock speed diukur dalam gigahertz atau GHz. Semakin tinggi clock speed, maka semakin cepat CPU dalam memproses instruksi. Contohnya CPU dengan clock speed 5 GHz memproses instruksi 2 kali lebih cepat daripada CPU dengan clock speed 2,5 GHz. Berikutlah contoh gambarnya. Fitur-fitur ini bekerja sama untuk membuat CPU modern menjadi mesin yang sangat kuat dan berguna. CPU digunakan dalam berbagai perangkat, termasuk komputer, desktop, laptop, smartphone, tablet, dan lainnya. Kemudian ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah rancangan dasar dari sebuah sistem komputer. Ia menggambarkan bagaimana komponen-komponen perangkat keras saling terhubung dan berinteraksi untuk menjalankan program dan menyelesaikan tugasnya. Ia bagaikan cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang dirancang termasuk kecepatan proses dan interkoneksinya. Kemudian 4 jenis karakteristik komputer. Yang pertama, arsitektur von Neumann. Jenis ini merupakan paling umum yang digunakan pada komputer modern. Arsitektur von Neumann memiliki CPU, memori utama, memori input dan output, dan bus yang menghubungkan semua komponen tersebut. Berikut adalah contoh gambarnya. Yang kedua ada arsitektur
Harvard, berbeda dengan fondemen, arsitektur Harvard memiliki dua memori terpisah, yaitu memori data dan memori instruksi. Hal ini memungkinkan akses memori yang lebih cepat dan efisien. Berikutlah contoh gambarnya. Yang ketiga itu ada arsitektur RISC atau Redux Instruction Set Computer. Arsitektur ini menggunakan set instruksi yang lebih sederhana dan lebih sedikit dibandingkan dengan arsitektur CISC. Hal ini memungkinkan prosedur RISC untuk mengeksekusi instruksi lebih cepat. Berikutlah contoh gambarnya. Yang kelima ada arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computer. Arsitek ini menggunakan set instruksi yang lebih kompleks dan lebih banyak dibandingkan dengan arsitektur RISC. Hal ini memungkinkan prosesor RISC untuk melakukan operasi yang lebih kompleks dengan satu instruksi. Berikutlah contoh gambarnya. Kemudian ada CPU Central Processing, otak komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan perhitungan, mengambil instruksi dari memori, mengkode instruksi dan mengeksekusi instruksi. Terdiri dari ALU atau Arithmetic Logic Unit dan Control Unit. Berikutlah contoh gambarnya. Yang kedua ada memori. Memori dapat menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Dua jenis memori. Itu ada RAM atau Random Access Memory, memori yang mudah menguap menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Kemudian ada ROM, Read Only Memory, memiliki memori yang tidak mudah menguap menyimpan data dan instruksi yang permanen seperti program BIOS. Kemudian ada bus. Bus adalah saluran komunikasi yang menghubungkan semua komponen komputer. Tiga jenis bus utama yaitu ada data bus, memindahkan data antara CPU dan memori. Kemudian ada address bus, yaitu mengirimkan alamat memori ke memori atau perangkat IoT. Kemudian ada control bus, yaitu mengirim sinyal kontrol ke berbagai komponen komputer. Berikutlah contoh gambarnya. Kemudian ada perangkat input dan output, memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan dunia luar. Contoh perangkat input dan output ada keyboard, mouse, monitor, dan printer. Kemudian ALU, Arithmetic Logic Unit, melakukan operasi aritmatika dan logis. Operasi aritmatika, perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi logis ada AND, OR, NOT, dan SOR. Berikutlah contoh gambarnya. Kemudian ada control unit. Control unit adalah operasi CPU dan sistem komputer. Mengambil instruksi dari memori, mengkode instruksi, dan mengirim sinyal kontrol ke komponen lainnya. Berikutlah contohnya. Sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.